Halo, ketemu lagi dengan gue Semi Not a Slim Boy. Kali ini di Komik Wannabe ada sebuah pertanyaan tentang di usia berapakah lu memulai karir sebagai komik, dan di batas usia berapa lu sebaiknya tidak memulai lagi karir sebagai komik. Satu, lu menganggap bahwa melawak ini karir, maka lu punya tujuan yang sifatnya finansial. Kalau menurut gua dunia hiburan di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, di banyak negara dan hampir semua negara ini sifatnya untung-untungan, dan bagaimana keberpihakan media atau masyarakat terhadap lu. Ada Sinta dan Jojo yang iseng-iseng mengupload penampilannya dubbing lagu Keong Racun, dan dia bisa booming, lalu dia mendapatkan beberapa iklan. Tapi sekarang juga namanya udah entah kemana. Lalu ada Bribtu Norman yang secara untung-untungan direkam performancenya oleh temannya dan booming juga di YouTube, mendapatkan beberapa kontrak sepertinya. Setelah itu dia mundur dari karirnya di kepolisian, dan sekarang katanya jualan bubur. Nggak tahu jualan buburnya laku atau enggak. Jadi ada sifat untung-untungan di situ. Jadi kalau pertanyaannya memulai karir dan mendapatkan keuntungan finansial, gue nggak bisa jawab. Tapi kalau misalnya memulai karir dalam artian lu mendapatkan respon di kalangan tertentu, gue akan jawab bahwa sebenarnya tidak ada batasannya. Batasannya lu bisa memulai sedini mungkin seperti Fatih Unruh, tapi kurang setuju gue sama orang yang terlalu kecil dan memulai performance stand up comedy. Karena stand up comedy itu adalah komedi yang sangat personal. Dan di situ perbedaannya dengan misalnya seni peran atau acting, lu bisa memainkan karakter orang lain dan skenario orang lain. Di sini skenarionya menurut gua adalah sesuatu yang lu tulis sendiri dari concern lu. Sedangkan anak kecil sepertinya belum punya concern ya. Kalau itu ditulis skenarionya atau skripnya oleh orang tuanya, berarti itu concern orang tuanya. Menurut gua feel-nya akan nggak terlalu didapat ya. Jadi seperti membaca atau menghafal sebuah skenario. Jadi menurut gue yang paling benar adalah ketika lu sudah memiliki concern tertentu, lu bisa memulai karir stand up comedy lu. Kapan itu bisa berakhir? Ketika lu berhenti berpikir. Artinya gue bahkan memulai kalau itu bisa dibilang karir, performance stand up comedy. Gue memulai perform stand up comedy secara sadar, karena sebelumnya gue juga orang yang lucu di tengah-tengah pergaulan gue ya. Tapi secara sadar, aduh gue keringetan banget, gue memulai perform stand up comedy itu di usia ke-32. Nah setelah itu gue menulis sendiri skrip-skrip atau skenario stand up comedy gue. Nah di usia tersebut bisa dibilang tua dibanding teman-teman gue, iya, tapi gue mencapai sebuah kesuksesan yang juga lumayan ya dibandingkan teman-teman gue. Ada banyak orang yang di bawah gue, artinya secara usia di bawah gue, dan memiliki respon penonton juga di bawah gue. Jadi sebenarnya itu bukan menjadi sebuah patokan, karena semakin lu bertambah perjalanan hidup lu, pengalaman lu akan bertambah pula. Gue pindah lokasi syuting dulu karena ada orang rese. Oke, kembali, gue balik ke mobil aja karena tadi ada orang rese yang ngeliatin lah. Orang selfie untuk berkarya, nggak apa-apa lah, rese amat. Intinya adalah kalau lu memulai di usia 30-an something, yang sebenarnya untuk banyak karir itu termasuk tua, lu bisa melihat contoh gue. Kalau gue tidak terlalu suka ya Fatih Unruh, apaan itu, skripnya pasti dibikinin sama orang lain, dan itu tidak menjadi sebuah komedi yang personal. Lain kalau dia sebagai penyanyi atau sebagai aktor, gue nggak akan terlalu masalahin. Tapi sebagai stand up comedian, lu menyampaikan concern lu secara lucu. Sedangkan anak kecil itu, gue yakin ya, itu materinya di atas dari usianya ya. Tapi kalau dia misalnya menyampaikan sesuatu dari keresahan-keresahan dia atau concern-concern dia, apaan sih ya, paling gue tidur udah nggak ngompol lagi, apa lucunya anak kecil ya. So fuck the children lah ya, kalau misalnya mencoba-coba stand up comedy ya. Fuck you man. Intinya adalah lu bisa memulai di usia ketika lu sudah memiliki concern secara pribadi. Nah,
Concern itu sebenarnya gini loh. Ini seperti lawakan jokes-jokes tentang dokter ya, bahwa dokter itu semakin dia tua, terutama dokter kandungan ya, semakin dia tua dia akan semakin laku ya. Kenapa? Karena dokter kandungan itu kan suka melakukan periksa dalam. Jadi ketika periksa dalam pakai jari ya, tangannya geter. Jadi banyak ibu-ibu yang suka ya pakai dijelasin lagi. Dan semakin lu berumur, lu berinteraksi dengan banyak orang, tentu pengalaman lu, sudut pandang lu, cara-cara lu berpikir akan semakin luas dan bisa saja semakin lucu. Ya, kenapa banyak yang bilang, Bang Sam kepikiran wae, kepikiran aja tuh bikin materi seperti itu. Karena gue sudah bertemu dengan banyak orang ya. Gue sudah makan banyak garam, gue sudah banyak dicengin banyak orang, gue sudah banyak ditipu oleh orang, gue sudah banyak mengalami perjalanan cinta, patah hati dan gagal, dan kemudian berhasil. Gue sudah punya anak, bahkan ya artinya pengalaman gue jauh lebih banyak dari banyak orang yang sekarang mengaku dirinya lucu dan masih muda dan modal tampang dan juga nggak terlalu ganteng-ganteng amat ya. Tapi sebenarnya kok disebut ganteng gue juga bingung. Jadi berapapun lu usia lu bisa mulai karir stand up comedy lu. Nama gue Seminot Slim Boy. Gue melaporkan sekarang di Taman Mini di mobil gue. Terima kasih.